Shalom semuanya, bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia, khususnya mengenai kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi. Sistem ekskresi dapat mengalami kelainan dan gangguan yang disebabkan oleh penyakit ataupun gangguan fungsi hormon. Hal tersebut dapat terjadi baik pada organ paru-paru, hati, ginjal, maupun jaringan kulit. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang kedua, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Indikator pencapaiannya, yang pertama mendata organ yang terlibat pada sistem ekskresi dengan gigih dan berani. 2. Mendeskripsikan fungsi bagian organ pada sistem ekskresi. 3. Menjelaskan cara kerja ginjal dan proses terbentuknya urin. 4. Mendata kelainan dan penyakit sistem ekskresi dan upaya pencegahannya. Yang terakhir, membuat karya tulis tentang menjaga kesehatan sistem ekskresi dan mendiskusikannya dengan teman. Kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi, khususnya pada organ ginjal. Yang pertama adalah ginjal tapak kuda. Ginjal tapak kuda merupakan bentuk kelainan bawaan. Pada ginjal tapak kuda, ginjal menyatu pada bagian bawahnya sehingga bentuknya menyerupai tapal kuda. Kelainan tersebut tidak menimbulkan gejala atau masalah dan seringkali tidak terdeteksi. Ginjal tapak kuda mungkin tidak sengaja ditemukan saat pemeriksaan ronsen atau USG di dalam daerah ginjal yang dilakukan untuk keperluan lain. Pada beberapa kasus, ginjal tapak kuda dapat menyebabkan gangguan pada pengaliran urin ke dalam ureter. Hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya resiko infeksi ginjal dan kerusakan fungsi ginjal. Jika timbul gangguan, maka keadaan tersebut dapat diperbaiki melalui pembedahan. Yang kedua adalah hipospodia. Hipospodia merupakan suatu kelainan bawaan pada bayi laki-laki berupa lubang saluran kencing terdapat di penis bagian bawah, bukan di ujung penis. Hipospodia ini merupakan kelainan bawaan yang terjadi pada 3 di antara 1000 kelahiran bayi. Bayi yang menderita penyakit ini sebaiknya menjalani pembedahan sebelum anak berumur 18 bulan. Jika hipospodia ini tidak diobati, mungkin akan terjadi kesulitan dalam buang air kecil. Yang ketiga adalah disuria. Penyakit disuria disebabkan oleh kelainan pada saluran ginjal, di mana saluran ginjal ini mengalami infeksi akibat penyempitan dengan gejala nyeri ketika buang air kecil. Yang keempat adalah batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan oleh pengendapan kristal garam kalsium yang tidak terlarut. Garam kalsium ini mengandung kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau di kandung kemih. Penyebab batu ginjal adalah terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan terlalu sedikit mengkonsumsi air. Batu ginjal dapat menyebabkan terganggunya fungsi ginjal. Tindakan preventif adalah minum banyak air putih, minimal 2 liter per hari, dan tidak menahan buang air kecil. Batu ginjal dapat diobati melalui obat penghancur batu ginjal, operasi, dan penggunaan laser. Yang kelima adalah nefritis. Nefritis merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada ginjal. Peradangan ginjal biasanya disebabkan oleh infeksi, entah itu infeksi bakteri seperti bakteri Streptococcus, atau akibat suatu reaksi kekebalan yang keliru sehingga melukai ginjal. Gejala dari nefritis adalah adanya darah dalam urin atau yang disebut dengan hematuria dan adanya protein dalam urin serta
kerusakan fungsi hati. Untuk mengatasi gagal ginjal, penderita dapat melakukan cuci darah atau juga dengan pencakokan ginjal. Cuci darah sendiri ditujukan untuk memperbaiki keseimbangan cairan tubuh dan mineral yang ada dalam tubuh. Proses cuci darah dilakukan sekali hingga 3 kali dalam seminggu tergantung kondisi si penderita. Yang selanjutnya adalah albuminuria. Albuminuria adalah penyakit yang disebabkan karena adanya kerusakan pada alat filtrasi atau glomerulusnya, sehingga ditemukan molekul albumin dan protein lain dalam urin. Selain albuminuria, juga ada poliuria, di mana penyakit ini disebabkan oleh kemampuan reabsorpsi ginjal yang rendah atau gagal, sehingga produksi urin yang sangat banyak dan encer. Ada juga oliguria atau anuria. Oliguria menyebabkan produksi urin sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Yang selanjutnya adalah hematuria. Hematuria adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sel darah merah di dalam urin. Penyakit ini disebabkan karena adanya peradangan pada organ ginjal atau karena iritasi akibat gesekan pada batu ginjal. Kelainan dan penyakit berikutnya ada diabetes mellitus atau juga yang dikenal dengan kencing manis. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya kandungan gula yang tinggi dalam darah atau hiperglikemia akibat kurangnya atau tidak ada hormonnya insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Penyakit ini menimbulkan rasa haus yang terus-menerus, sering buang air kecil, berat badan menurun meski selera makan masih baik, serta daya tahan tubuh menurun. Kemudian tubuh akan menjadi lemah dan mudah sakit. Selain diabetes mellitus, ada juga diabetes insipidus. Penyakit ini yang ditandai dengan pengeluaran urin yang berlebihan karena kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini mempengaruhi penyerapan air dari tubulus contortus, sehingga jumlah air dapat naik 20-30 kali lipat. Diabetes insipidus dapat menyebabkan dehidrasi. Gejala penyakit ini antara lain sering buang air kecil, nokturia sering atau bangun malam untuk buang air kecil, banyak minum karena terus merasa haus, dan urin tidak berwarna kuning melainkan bening. Kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi pada organ ginjal yang terakhir adalah gagal ginjal. Gagal ginjal dapat disebabkan oleh faktor fisik, kimiawi, dan biologis. Faktor fisik terjadi karena adanya luka atau benturan yang cukup keras akibat kecelakaan. Faktor kimiawi dapat disebabkan oleh bahan kimia seperti alkohol, obat-obatan, dan narkoba. Sedangkan faktor biologis disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Kerusakan pada ginjal dapat menimbulkan terjadinya penimbunan urea. Kadar urea yang tinggi dapat mengakibatkan keracunan, yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan kematian, sehingga penderita harus melakukan cangkok ginjal atau juga yang disebut dengan transplantasi organ. Namun juga bisa dengan cara cuci darah atau yang disebut dengan hemodialisis. Sekarang kita akan membahas mengenai kelainan dan gangguan pada hati. Yang pertama adalah sirosis hati. Penyakit ini ditandai dengan adanya kerusakan pada jaringan hati. Gejala penyakit ini adalah rasa kembung, banyak angin di perut, nyeri pada ulu hati, perut mengeras dan membesar, demam, dan sulit bergerak. Penyebabnya adalah kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan dan minuman beralkohol, infeksi virus dan bakteri,
adanya sel tumor dan sel kanker, penumpukan racun dalam tubuh yang berlebihan, serta kurangnya istirahat. Yang kedua adalah sakit kuning. Sakit kuning disebabkan adanya penyumbatan saluran empedu, obat-obatan yang mengganggu fungsi hati, atau gangguan metabolisme. Gejala yang ditunjukkan pada penderita baik dewasa maupun anak-anak adalah kulit dan mata yang kuning. Warna kuning yang timbul pada kulit dan mata disebabkan karena peningkatan kadar bilirubin dalam tubuh sehingga mengganggu kerja hati. Yang ketiga adalah hepatitis. Hepatitis merupakan peradangan pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus, overdosis, penyalahgunaan obat-obatan, atau minum alkohol berlebihan. Hepatitis sendiri terdapat 5 tipe. Hepatitis A penyebabnya adalah virus hepatitis A yang menyebabkan kerusakan jaringan hati secara mendadak. Kemudian hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C di mana akan merusak organ hati. Kemudian hepatitis D penyebabnya adalah virus hepatitis D. Namun virus ini mempunyai karakter yang unik karena tidak lengkap sehingga untuk replikasi memerlukan keberadaan virus hepatitis B. Penularannya melalui hubungan seksual, jarum suntik, dan transfusi darah, dan mempunyai gejala yang bervariasi mulai dari gejala yang ringan sampai yang amat progresif. Yang terakhir adalah hepatitis E. Hepatitis E ini gejalanya mirip hepatitis A, yaitu demam, lelah, hilang nafsu makan, dan sakit perut. Penyakit ini akan sembuh sendiri kecuali bila terjadi pada saat kehamilan. Sekarang kita akan membahas mengenai kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi pada jaringan kulit. Yang pertama adalah panu. Panu disebabkan oleh infeksi jamur Malassezia furfur atau Pittosporum ovale, di mana pada bagian yang terkena infeksi ini akan membentuk warna putih, umumnya pada bagian punggung dan bagian tengkuk pada tubuh. Infeksi akibat jamur ini dapat menular dari orang satu ke orang yang lain melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya adalah kadas atau kurap. Penyebab dari kadas atau kurap adalah jamur, yaitu keluarga dari Trichophyton, Microsporum, dan Epidermidon. Penyakit ini dapat menular secara langsung jika seseorang memegang pada daerah yang terinfeksi jamur ataupun tidak langsung, biasanya melalui pakaian. Kelainan dan gangguan pada jaringan kulit yang berikutnya adalah ringworm. Infeksi jamur kulit ringworm bisa terjadi pada bagian tubuh dimanapun. Jenis jamur yang bisa menyebabkan infeksi kulit ini sangat banyak. Penularan jamur pada kontak langsung saat bersentuhan dengan penyidapnya atau tidak langsung melalui benda pribadi yang dipakai secara bersamaan serta tanah. Infeksi jamur kulit ringworm ini terdiri atas beberapa tipe. Yang pertama adalah Tinea corporis. Tinea corporis ditandai dengan ruam yang melingkar seperti cincin dan terjadi di beberapa bagian tubuh. Pada bagian yang terinfeksi bisa melepuh dan bernanah. Penyakit ini bisa menular melalui sentuhan fisik dengan pengidapnya, ditularkan dari hewan, dari benda yang sudah disentuh oleh pengidap, dan melalui tanah. Kedua adalah Tinea pedis atau juga yang disebut kaki atlet atau kutu air.
Infeksi jamur kulit ini menginfeksi pada bagian kaki, namun gejala infeksi juga bisa menyebar ke bagian kuku dan tangan. Penyebabnya adalah Trichopiton rubrum, Trichopiton interdigital, dan Epidermophyton floccosum. Yang ketiga adalah tinea capitis. Terjadi pada kulit kepala, umumnya dialami oleh anak-anak. Gejalanya adalah mengalami sakit pada kulit kepala, rambut rapuh, demam, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Penyakit ini menular, terjadi saat menyentuh langsung kulit pengidapnya, dapat juga melalui sisir atau spray pengidap, dan dari hewan. Yang terakhir adalah tinea cruris, infeksi jamur kulit yang umumnya terjadi di kulit area kelamin, paha bagian dalam, dan bokong. Gejala yang muncul adalah kulit kemerahan, rasa gatal, sensasi terbakar, dan mengelupas. Tentunya penyakit ini dapat menular secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi pada paru-paru sudah dibahas saat kalian membahas mengenai sistem pernafasan. Di antaranya adalah laringitis, asma, bronkitis, sinusitis, selesma, kanker paru-paru, rinitis, flu burung, SARS, maupun COVID-19. Oke, demikian tadi adalah pemaparan mengenai kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi. Saatnya kalian mempunyai tugas. Tugasnya adalah membuat artikel mengenai upaya menjaga kesehatan salah satu organ pada sistem ekskresi. Nanti kalian boleh upload atau kirim ke Google Classroom maupun sesuai dengan permintaan Bapak Ibu guru pendamping kalian. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mempelajari mengenai penyakit dan gangguan pada sistem ekskresi. Semoga dengan kalian memahami mengenai berbagai gangguan dan penyakit, kalian dapat mensyukuri apa yang sudah diberikan jika kita dalam kondisi sehat. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati.